Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Senang sekali, syukur alhamdulillah kita dikaruniai kesempatan untuk bersama-sama di ruang kesehatan Radio Silaturahim yang hadir setiap hari Kamis, yang mudah-mudahan mempersuasi dan memotivasi kita semua untuk bisa melangkah hidup lebih sehat lahir dan batin insya Allah ya. Dan tidak lupa tentu saja salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Ikhwan akhwat, hari ini kita kedatangan Dr. Ngabila Salama, MKM ya, beliau Magister Kesehatan Masyarakat, yang kali ini siap untuk mempersuasi kita, meskipun bisa jadi sebagian dari kita tahu bagaimana hidup sehat, bagaimana menjaga diri, tapi bahasan kali ini bisa jadi perlu untuk disimak dengan telinga jiwa ya, nggak cukup dengan telinga hati. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Hari Batik Nasional. Alhamdulillah. Kita berbatik ria. Iya. Bicara soal bahasan hari ini terkait dengan kadang-kadang kan di musim pancaroba itu ada aja yang sadar nggak sadar terjebak di dalam situasi suasana yang maunya sih nggak kena, tapi terjadi juga ya. Iya. Jadi persisnya bahasan kita apa tuh? Kiat sehat fisik, dan mental di musim pancaroba. Nah, mau sehat fisik dan mental di musim pancaroba, simak kiatnya dari Dr. Ngabila. Silahkan. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Nuning, Sobat Rasil sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini dan terima kasih atas kesempatannya. Sehat itu tidak hanya fisik tapi juga mental ya, dan dalam mencegah penyakit tentunya kita ada cegah sakit dan cegah komplikasi. Nah, tentunya kita tidak ingin sakit ya, promotif preventif itu yang utama. Cegah sakit dengan pola, baik itu penyakit menular, penyakit tidak menular, itu dengan pola hidup bersih dan sehat ya. Pola hidup bersih, bersih diri, bersih lingkungan. Nah, bersih diri di sini adalah melakukan 3M. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik, menjaga jarak ya, dan juga memakai masker. Dan juga tentunya bersih diri dan bersih lingkungan. Bersih lingkungan kita sering bersih-bersih di rumah agar mencegah perindukan daripada penyakit yang ditularkan dari hewan seperti lalat, nyamuk demam berdarah, tikus, dan lain sebagainya. Jadi bersih, pola hidup bersih sehat, bersih diri, bersih lingkungan, dan sehat. Nah, kita harus melakukan cerdik dan ceria setiap hari. Cerdik itu untuk sehat fisik, ceria itu untuk sehat mental. Kenapa? Karena di musim pancaroba ini, peralihan antara musim hujan ke kemarau ya, itu biasanya penyakitnya ispa, pneumonia, penyakit akibat polusi udara ya, seperti misalnya ada asma, penyakit paru obstruktif kronis, terus juga ada alergi udara, debu, dan lain sebagainya. Tapi saat ini yang kita hadapi peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Nah, peralihan musim kemarau ke hujan ini biasanya penyakitnya ispa, pneumonia, lalu juga ada demam berdarah, nanti mungkin kita akan bahas, dan juga hand mouth foot disease atau HMFD atau flu Singapura biasanya ya, campak, rubella, dan teman-temannya. Kenapa? Karena musim pancaroba itu kalau kita bicara penyakit itu ada yang namanya trias epidemiologi atau segitiga penyebab penyakit. Ada host, ada agent, ada environment. Nah, host dari segi kita, diri kita, manusia, itu ketika pancaroba itu imunitasnya menurun. Kenapa? Karena biasanya macet, stres, kecapean, kurang tidur, kelelahan ya. Jadi emang kalau pas pancaroba imunitas manusia itu pasti menurun deh, nggak fit gitu ya. Agent artinya kuman. Ketika musim hujan, kalau suhu dan kelembaban udara tinggi, itu virus, bakteri mudah masuk ke dalam tubuh manusia.
Environment, lingkungan, artinya kalau demam berdarah ada perindukan nyamuk, ada jentik, ada genangan air dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan sakit demam berdarah dan lain sebagainya. Jadi ketika kita bicara imunitasnya turun, mungkin kan yang terbaik memang sebenarnya vitamin itu dari sumber makanan itu sendiri, zat-zat antioksidan, sayur, buah. Tapi ketika kita bicara sedang pancaroba, ya saya sarankan minum suplemen vitamin aja. Ya, vitamin C 1 kali sehari dan vitamin D3 1 kali sehari ya, 1 kali 10.000 internasional unit diminum 1 kali sehari. Nah, jadi tadi balik lagi ke cegah penyakit menular dan penyakit tidak menular dengan pola hidup bersih sehat, bersih diri dengan 3M, bersih lingkungan, ya, dengan tadi mencegah perindukan hewan-hewan yang menyebabkan sakit, dan sehat. Sehat ini ada sehat fisik, sehat mental, cerdik dan ceria setiap hari. Nah, cerdik itu singkatan dari cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Nah, cek kesehatan rutin di puskesmas itu seluruh Indonesia sudah gratis. Kita melakukan usia 15 tahun ke atas pemeriksaan gula darah, tensi darah, lingkar perut, ya, faktor risiko penyakit tidak menular itu cek kesehatan rutin selama 6 bulan sekali, itu gratis di seluruh Indonesia. Enyahkan asap rokok, ya, baik itu perokok aktif, perokok pasif, ya, itu bisa lebih rentan terkena penyakit tidak menular, ya, baik itu paru-paru maupun jantung, ya, dan lain sebagainya. Rajin aktivitas fisik, olahraga, itu minimal 20 sampai 30 menit sehari 5 kali dalam seminggu, dan penelitian membuktikan bahwa dengan kita melangkah 6.000 langkah per hari minimal bisa mencegah serangan jantung dan juga penyakit jantung. Ya, saya rasa kalau orang yang pakai transportasi publik, kalau seandainya ibu rumah tangga nyapu, ngepel, itu nyuci, itu 6.000 langkah sudah tercapai. Kalau enggak, ya kita bisa melakukan jalan kaki santai, ya, olahraga yang murah meriah, lari, lalu juga senam, ya kan, lalu juga treadmill, sepeda statis, bersepeda, pilates, zumba, yoga, dan lain sebagainya. Itu rajin aktivitas fisik minimal 6.000 langkah sehari. D, diet yang seimbang, artinya kita harus makan sayur buah yang cukup, yaitu 5 porsi sehari makan sayur buah. 3 kali saat makan besar, dan 2 kali saat snack di antara makan besar. Seperti itu, jadi 5 kali. Nah, sekarang kita kenal konsep isi piringku. Kita udah nggak kenal lagi tuh 4 sehat 5 sempurna, sudah tidak ada lagi. Dulu kan 4 sehat 5 sempurna, sekarang namanya isi piringku, baik itu untuk anak-anak maupun orang dewasa. Jadi setengah piring itu adalah sayur dan buah, setengah piringnya lagi adalah karbohidrat dan lauk pauk. Ya. Jadi itu adalah diet yang seimbang, makan sayur buah 5 porsi sehari, dan kurangi konsumsi gula, garam, lemak. Ya, maksimal orang dewasa gula itu 4 sendok makan per hari, garam 1 sendok teh per hari, lemak 5 sendok makan per hari. Itu udah termasuk cemilan-cemilannya, dan termasuk gorengan, minyak untuk menggoreng, menumis, dan lain sebagainya. Istirahat cukup, kita harus tidur 7-8 jam sehari. Dan K, kelola stres, biar kita tidak stres. Nah, jadi balik lagi, kita cegah sakit menular dan tidak menular dengan pola hidup bersih sehat. Bersih diri, bersih lingkungan, sehat fisik dan sehat mental. Sehat fisik dengan cerdik, sehat mental dengan ceria, singkatannya ceria. Pertama adalah cerdas secara IQ, EQ, SQ, dan AQ. Jadi secara emosional, spiritual, intelektual, dan adversity quotient. E, empati. R, rajin beribadah. I, interaksi yang bermanfaat. Dan A, asih asuh dalam keluarga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dulu sebagai pendahuluan, Bu Nuning. Iya, cerdik dan ceria jadi nggak bisa dipisahin. Secerdik apapun kita, kalau nggak ceria, kalah mentalnya. Iya, betul sekali. Segembira, seceria apapun kita, kalau nggak cerdik, ya fisiknya amburadul gitu, ya. Betul sekali. Luar biasa sekali. Terkait dengan pola hidup yang seperti tadi Dr. Nabila sampaikan, kalau seandainya
kita agak kurang peduli pada soal yang istirahat itu, efeknya kira-kira makanan oke. Terus apa tadi pilihannya itu juga sudah diatur. Tapi saking sibuknya nih, 24 jam itu biasanya tidur paling sedikit 8 jam ya. Betul. Kalau misalnya nggak kekejar, itu efek yang paling utama dirasakan kita apa ya dok ya? Ya, jadi biasanya kalau kurang tidur, itu yang pertama ada efek akut, ada efek kronis. Ya banyak studi dan penelitiannya. Kalau efek akut mungkin dia akan merasa pusing, berdebar-debar, kecapean, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, seperti itu. Dan kalau seandainya kronisnya, itu bisa mengganggu sistem imunitas dan juga kekebalan tubuh, dan ditambah juga dengan sistem sirkulasi darah. Artinya kemungkinan untuk terkena penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus itu menjadi meningkat karena orang yang kurang tidur. Nah, sedangkan kita ketahui hipertensi dan diabetes mellitus adalah silent killer, the mother of disease. Jadi ibu dari berbagai penyakit. Kalau kita sudah didiagnosis hipertensi, kencing manis, itu seumur hidup kita harus minum obat setiap hari. Ya, karena kalau tidak, nanti tidak terkontrol, alhasil malah target organ damage, artinya organ tubuh kita bisa rusak, seperti kalau ke otak jadi stroke, kalau ke jantung bisa serangan jantung, kalau ke ginjal jadi gagal ginjal. Jadi itu adalah efek secara akut dan secara kronis. Nah, cara mensiasatinya kita harus bisa tidur 7-8 jam dalam 24 jam. Mau dibagi berapa kali pun terserah, tapi jangan kurang dari itu. Betul. Dan juga Bu Nuning, saya bisa kasih tips teman-teman untuk melakukan power nap. Itu tidur siang sekitar 15-30 menit. Okay. Jadi kita luangkan, kalau kita misalnya pekerja ya di jam 12 sampai jam 13 habis isoma gitu, kita coba bisa ke tempat yang kondusif gitu, kita pejamkan mata, tidur di fase tengah-tengah, tidak sampai dalam sekali, 15-30 menit, cukup. Tapi nyenyak cukup, itu bisa meningkatkan konsentrasi, ketahanan tubuh, vitalitas tubuh kita, dan juga kesehatan. Dan juga akan lebih membuat tidur nyenyak saat malamnya. 15-30 menit tuh kelihatannya mudah ya. Tapi ada yang benda yang disebut gadget itu yang kadang-kadang merampas semua kesadaran kita. Gimana dong dok? Dimatiin gitu. Betul. Jadi memang kalau saya pribadi itu kalau udah jam 10 malam, handphone di charge-nya mungkin agak jauh ya, atau dimatikan. Gitu. Jadi kita bisa fokus ya, biasanya berzikir dulu sebelum tidur dan bisa tidur gitu. Termasuk tidur siang. Jadi kalau bisa, meskipun tidur siangnya 15-30 menit nih, Ikhwan Akhwat, kalau memang masih sibuk kerja dan itu diperlukan, HP-nya dilupain dulu deh, ya. Nggak, di-silent, dijauhin, karena biar bagaimanapun juga, cerdik itu termasuk bagian dari itu kan? Iya, betul. Sementara saya baru tahu kalau yang suka traveling, yang suka jalan-jalan tuh bukan cuma kita, tapi flu. Gimana ceritanya dari Singapura dia bisa datang ke Indonesia gitu? Iya, jadi ada istilah flu Singapura ya, itu namanya hand mouth foot disease. Memang sakit ini sering sekali mengenai anak-anak, gitu. Jadi di kelompok yang memang rentan perkumpulan ya, baik itu di pekerjaan ya, di ruang rapat ataupun anak-anak itu kan biasanya suka berbagi alat tulis, berbagi makanan gitu ya. Jadi menjaga ventilasi udara dan ventilasi cahaya tetap baik itu juga sangat penting. Jadi sebaiknya kalau kita lagi istirahat makan bersama itu pintu kaca itu dibuka agar sirkulasi udaranya ada. Karena kalau enggak virus bakteri akan ngumpul di situ. Apalagi ber-AC ya. Dan juga sebaiknya juga kaca tadi dibuka untuk sinar matahari masuk. Karena virus dan bakteri itu kalau terkena sinar matahari setengah jam juga bisa mati. Tapi kalau di ruangan ber-AC itu 1-2 minggu baru bisa mati. Jadi kita bisa dengan menjaga ventilasi udara dan ventilasi ventilasi udara dan pencahayaan bagus baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, tadi HMFD itu flu Singapura itu banyak sekali mengenai anak-anak sekolah. Gejalanya
ada lenting di hand, mouth, and foot. Jadi di tangan, di mulut, dan juga di kaki. Biasanya ada lenting isi air, ya, atau luka atau ruam gitu, disertai gejala virus. Karena ini adalah infeksi virus, ya, sama seperti virus influenza. Biasanya ada batuk pilek, ada demam tinggi di atas 39 derajat, ada sakit kepala, mual muntah, nafsu makan turun, terus juga ada nyeri otot sendi. Biasanya itu gejala pada infeksi virus. Kadang-kadang disertai juga buang air besar sulit atau mencret, seperti itu. Itu flu Singapura, gejalanya seperti itu, banyak pada anak-anak dan ditularkan secara airborne dan droplet. Jadi memang tadi penting untuk rajin cuci tangan dan juga pakai masker, karena terutama kalau yang lagi sakit, karena airborne itu virusnya menari-nari di udara, dia bisa masuk ke hidung dan mulut kita tanpa perantara tangan. Jadi saat kita bernapas, masuk lewat hidung atau mulut gitu. Jadi di lift pun kita bisa terkena. Sedangkan kalau droplet itu harus ada perantara tangan. Ya, jadi perantara tangan kita itu tangan yang kotor, terkena percikan dahak, bersin, ludah, liur, itu lewat perantara tangan masuk ke mata, hidung, dan mulut kita. Seperti itu. Jadi, ikhwan akhwat, yang namanya cuci tangan tuh dari zaman dulu sampai sekarang adalah bagian yang tidak boleh tidak kita lakukan. Betul. Ya. Mau ngapain aja, pokoknya cuci tangan, dan anak-anak harus lebih diingatkan, karena kalau kita milih-milih megang sesuatu, tapi buah hati kita kan enggak ya. Apa aja dipegang, apa aja dijemek-jemek gitu. Jadi Bunda Nuning, anak-anak saya itu dari umur 2 tahun udah diajarkan di sekolahnya 6 langkah cuci tangan selama 20 detik gitu dengan air mengalir dan sabun. Biasanya mereka pakai lagu-lagu juga gitu, seperti misalnya 1-1 gosok 2 tanganmu, 2-2 gosok punggung tanganmu, 3-3 sela-sela jarimu, 4 ujung kukumu, 5 jempol tanganmu, 6 kuku jarimu. Ulangi sekali lagi kalau seperti itu. Jadi ada 7 langkah, ada yang 6 harus, langkah. 6 langkah yang harus dilakukan ketika cuci tangan, dan biar nggak lupa dinyanyiin gitu ya. Iya. Boleh dibikin yang lain, tapi yang jelas itu tadi, bagaimana di antara selah jari, bagaimana ibu jari, bagaimana punggung tangan dan segalanya. Betul. Oke, kalau misalnya 4 sehat 5 sempurna sudah basi, diganti dengan sepiringku. Gimana isi piringku? Kayaknya ini belum familiar ya di antara kita ya. Tapi bisa juga nanti kita mulai dengan di rumah nih, ikhwan akhwat yang masih punya buah hati mungil-mungil, yang pasti mereka juga senang sekali. Isi piringku tadi, coba diulang deh dok persisnya. Di samping yang setengahnya harus sayur dan buah, nggak boleh daging sama protein semua. Gimana? Iya, jadi kita itu saat ini konsepnya harus perbanyak makan sayur dan buah sebagai antioksidan dan vitamin mineral agar kita tidak mudah sakit. Nah, jadi Kementerian Kesehatan sudah membuat tuh isi piringku, di mana setengah porsi itu adalah sayur dan buah. Jadi makin berwarna-warni piring makin bagus. Setengah porsinya lagi 30% karbohidrat, bisa itu nasi, jagung, sagu, ya, ataupun umbi-umbian, dan 20%-nya baru lauk pauk, baik itu protein hewani dan nabati. Tentunya kalau anak-anak kita harus perbanyak protein hewani karena masih perbentukan hormon yang membutuhkan protein tinggi. Ya, dari yang paling murah bisa telur, ikan lele, ayam, daging, aneka daging, dan juga susu ya, dan juga ikan tadi. Itu protein hewani. Kalau protein nabati seperti tahu, tempe, dan lain sebagainya. Ya, kita ketahui nih, satu butir telur setara dengan 1 batang rokok. Nah, jadi ya harus bisa nih kita ubah 1 batang rokok menjadi 1 butir telur agar kecukupan gizi anak-anak dan juga keluarga, ibu hamil, istri, anak itu terpenuhi dengan baik. Seperti itu. Karena 1 hari kita bisa konsumsi 2-3 telur sehari, itu masih bisa. Jadi kalau 1 batang rokok setara dengan 1 butir telur, kayaknya
kalau satu hari ngabisin 2 bungkus boleh dikurangin tuh ya. Iya, Jadi sangat 1 bisa. atau lebih dikurangin lagi. Nah, bagaimana untuk tidak terpapar asap rokoknya yang katanya sih jauh lebih membahayakan dibanding rokok yang diisep beneran gitu. Itu gimana ceritanya? Betul sekali. Jadi mau itu rokok konvensional ya, rokok herbal, rokok elektrik, semua judulnya adalah rokok. Ya, rokok itu asapnya itu selama dia ada asap, ya itu pastinya berbahaya. Selama dia dibakar, ada muncul asap itu berbahaya. Bahkan vape itu juga lebih berbahaya dibandingkan rokok karena dia bisa lebih menganggap lebih ringan dan aman, dia lebih kecanduan dengan berbagai rasa dan lain sebagainya. Nah, jadi ada yang disebut perokok aktif dan perokok pasif. Ya, perokok aktif adalah yang merokok, perokok pasif yang menghirup asap rokok. Nah, perokok aktif disebut first hand smokers, artinya tangan pertama. Perokok pasif ada yang second hand smokers, ada yang third hand smokers. Nah, second hand ini yang menghirup asap rokok. Third hand yang menghirup sisa asap rokok dari benda-benda yang menempel. Baju, handphone, horden, tembok, benda-benda dan lain sebagainya. Dan sudah ratusan penelitian, bahkan makin ke sini 2020 ke atas, itu membuktikan baik itu perokok aktif dan pasif sama-sama berefek bagi kesehatan. Tidak hanya pertumbuhan, tapi juga perkembangan kognitif, mental, dan emosional. Jadi makin 2020 ke sini, ternyata perkembangan balita, emosional, tumbuh kembang, itu nggak cuma stunting, kalau penelitian stunting, pertumbuhan, anaknya jadi pendek, anaknya jadi kurus, itu udah banyak. Anaknya jadi mudah batuk pilek, itu udah banyak. Karena rokok, asap polusi udara, asap sampah ya, itu membuat saluran pernafasan kita menjadi lebih sensitif dan kalau kena infeksi jadi sulit sembuh. Kayak gitu. Nah, jadi nggak cuma penyakit karena pertumbuhan, tetapi juga perkembangan kognitif, mental, emosional sudah berpengaruh. Dan itu penelitiannya sudah banyak, terutama pada anak-anak dan ibu hamil. Iya, dan tadi kita dengar ya ikhwan akhwat, hindari gula, hindari garam, dan juga lemak. Jadi garmak dibuang gitu ya. GGL biasa kita singkatannya, ya, gula, garam, lemak. Pokoknya GGL kalau bisa. Bukannya nggak boleh sama sekali, tapi jangan melebihi kebutuhan. Karena bisa obesitas. Betul. Kalau lemaknya cuman buat numis sih boleh. Bukannya digoreng terus yang banyak digorengnya banyak. Gitu. Kadang orang suka salah makan 2 gorengan itu setara 1 nasi, 1 porsi nasi. Tuh. Ingat, 2 gorengan tuh 2 potong pisang misalnya atau tahu atau tempe sama dengan sepiring nasi. Ya. Kayaknya ntar makan siangnya gimana dong kalau udah makan gorengan? Iya, jadi mendingan makan nasi sekalian. Ya, jadi ternyata memang ya kiat untuk sehat lahir dan batin, fisik dan mental itu memang harus diketahui. Bisa jadi Anda bilang, aku udah tahu kok, tapi nggak dikerjain. Sama juga bohong ya. Oke, kita jeda sejenak. Setelah sajian berikut nanti Dr. Ngabila akan kembali ke ruang dengar Anda untuk menyampaikan apalagi nih yang perlu kita perhatikan karena musim hujan ke kemarau itu banyak hal yang harus kita jaga untuk tidak mampir singgah ke rumah atau menyapa keluarga kita. Oke, tetap bersama Radio Silaturahim untuk Islam yang satu di Ruang Kesehatan. Terima kasih tetap bersama Radio Silaturahim di Ruang Kesehatan bersama Dr. Ngabila Salama MKM yang tengah membahas kiat sehat fisik dan mental di musim pancaroba. Dan tentu saja dari yang dibahas di bagian pertama tadi sebelum kita jeda, apa yang Anda pikirkan perlu diperbaiki dan sebagainya. Yang jelas lagi soal demam berdarah kayaknya perlu di reminding lagi deh dok. Iya betul. Iya betul sekali Bu Nuning, karena demam berdarah ini banyak di musim penghujan. Biasanya itu trennya
dia akan meningkat 1 bulan sesudah mulainya musim hujan. Makanya nanti dia kasusnya mulai agak banyak tuh di November, Desember, puncaknya di April atau Mei, nanti dia akan turun lagi gitu. Jadi dia sangat dipengaruhi oleh musim penghujan, apalagi kalau sebelumnya ada riwayat kemarau yang panjang, seperti misalnya El Nino. Kenapa? Karena dari kemarau yang hebat, yang kekeringan yang hebat gitu ya, itu tetesan air hujan itu membuat jentik menjadi telur menetas menjadi jentik. Jadi tetesan air hujan itu membuat telur menetas menjadi jentik. Dan kalau hujan itu kan akan ada genangan tuh di ban bekas dan segala macam. Itu nanti akan jentik itu akan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Dan ditambah juga musim hujan dengan RH, kalau kita bilang bahasa iklimnya tuh relative humidity ya, atau kelembaban udara, itu meningkat. RH yang meningkat itu akan membuat nyamuk lebih mudah berkembang biak, bertelur, telur menetas menjadi jentik dan lain sebagainya. Jadi memang cukup berbahaya nih kalau lagi musim penghujan. Nah, kita ketahui nyamuk demam berdarah ini, Aedes aegypti ini, jentiknya itu senang di air yang bersih dan tenang. Justru di air hujan gitu, nggak suka di air got gitu, nggak seperti tikus. Tapi dia sukanya di kaleng ataupun misalnya vas bunga yang ada air yang tenang, datar dan bersih. Nah, dia akan ada di jentik ataupun di bak mandi seperti itu. Makanya langkah pencegahannya dengan PSN 3M plus vaksinasi. Ya, jadi pertama 3M itu menutup tempat penampungan air, menguras tempat penampungan air, dan mendaur ulang. Dulu mengubur, sekarang udah nggak boleh mengubur ke tanah. Jadi kaleng-kaleng itu didaur ulang sehingga bisa bermanfaat seperti itu. Ban-ban bekas dan lain sebagainya itu mendaur ulang. PSN 3M plusnya di sini itu diantaranya kita bisa memelihara tanaman pengusir nyamuk yang bau sereh, lavender ya, dan juga hewan pemakan jentik ya, seperti ikan cupang, ikan lele seperti itu. Dan juga nyamuk demam berdarah ini aktif di jam 8 sampai 10 pagi dan jam 3 sampai jam 5 sore. Jadi di jam tersebut baiknya kita menggunakan repelen ya, atau lotion anti nyamuk, kelambu, dan juga menyemprot anti nyamuk. Seperti itu, menyemprot anti nyamuk di rumah ataupun di sekolah ya, di lingkungan seperti itu. Jadi PSN 3M plus juga bisa vaksinasi saat ini, bisa vaksinasi berbayar. Selang pemberiannya 3 bulan pada usia 6 sampai 45 tahun, itu bisa diberikan dan efektif mencegah sakit dan meninggal sekitar 95%. Kayak gitu. Jadi PSN 3M+. Dan di sini kita kenal dengan gerakan satu rumah satu kader jumantik. Jadi setiap rumah itu sebaiknya menunjuk, boleh itu ibu, bapak, anak, untuk menjadi kader jumantik dan melakukan PSN dengan konsep 3x10. Ya, yaitu setiap hari Jumat 3x10. Jam 10 pagi tadi saat nyamuk sedang aktif-aktifnya, jadi jam 10 pagi selama 10 menit yang efektif dan berlangsung 10 minggu di rumah masing-masing. Jadi sangat simpel sekali, 10 menit, 10 minggu, jam 10 pagi. Jadi PSN, pemberantasan sarang nyamuk 3x10. Jadi untuk mencegah demam berdarah, kita lakukan PSN 3M plus vaksinasi. Seperti itu. Jadi kita pun di rumah bisa jadi petugas itu ya. Betul. Nggak usah nunggu petugas jumantik datang. Mari jam 10 pagi di hari tertentu Jumat, kita lakukan seperti yang Dokter Nabila bilang. Nggak lama-lama, cuma 10 menit gitu kan ya. Oke, mudah-mudahan sih, karena itu tadi ngomong-ngomong soal serehnya tadi, ditanam sebagai tumbuhan atau di rajang-rajang ditaruh di piring atau gimana tuh? Benar, yang penting aroma dan baunya. Jadi dia bisa ditanam ya, itu juga mengeluarkan bau yang mengganggu nyamuk. Juga kita bisa membuat, kalau ibu-ibu prakarya itu bikin lilin sereh, ya nanti bikin aromatik dari sereh, bikin minyak dari sereh, yang nanti bisa jadi aromatik yang bisa tercium di rajang-rajang juga boleh. Kadang-kadang kita juga lotion anti nyamuknya, minyak telon itu juga yang bau sereh, pewangi ruangan juga wangi sereh. Jadi demi
tidak terganggu oleh BDB ini, perserahan kita optimalkan gitu ya. Serai direbus, mungkin dirajang. Pokoknya aroma serai itu bagi nyamuk adalah nggak mau gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, terkait dengan demam berdarah tadi kalau kita mau ke puskesmas juga tetap free ya, untuk urusan kebutuhan ini. Kemudian ya, jadi ke puskesmas itu memang tadi cegah sakit dengan PSN 3M+, cegah meninggal dengan deteksi dini. Nah, demam berdarah ini tidak ada obatnya gitu. Obatnya adalah deteksi dini dan pemberian cairan sedini mungkin. Karena kalau kita dirawat di rumah sakit juga nggak dikasih antivirus, nggak dikasih apa, tapi cairan itu. Karena kalau dia udah dehidrasi, shock syndrome, meninggal. Nah, sangat mudah meninggal karena dia tubuhnya kekurangan cairan seperti itu. Dan kalau dibilang boleh nggak pakai jus jambu biji, boleh, tetapi jambu biji yang alami, jangan yang sudah ada pengawet dan gula, itu justru nanti kita bisa sakit. Nah, nggak apa-apa, itu bisa ada beberapa penelitian bisa meningkatkan trombosit juga seperti itu. Tapi yang paling penting deteksi dini. Kalau kita demam naik turun di atas 39 derajat dan paling khas adalah nyeri di belakang bola mata. Jadi kalau ada nyeri di belakang bola mata itu khas demam berdarah. Ya, selain itu gejala virus lain itu khas demam berdarah, ini kan virus ya, virus demam berdarah. Jadi biasanya demam, mual, muntah, nafsu makan turun, lemah, letih, lesu, ya. Pada anak-anak gejala tidak khas, biasanya batuk pilek atau mencret atau susah buang air besar. Nah, jadi kalau kita bergejala seperti itu, kita udah coba obatin di rumah selama 3 hari tidak membaik, segera datang ke dokter, ke puskesmas terdekat. Pemeriksaan darah gratis, pemeriksaan rapid test demam berdarah NS1 gratis. Nanti kalau memang positif dirawat dan itu akan sembuh, tidak meninggal. Jadi do not worry soal kayak gini ya. Ada pelayanan yang luar biasa sekali yang disediakan oleh kesehatan ya. Iya, betul sekali. Sementara tadi Anda ingat bahwa air hujan itu justru disukai. Kalau bulan November sudah mulai banyak, kalau Desember itu orang bilang gede-gedenya sumber, jadi hujannya memang lagi banyak-banyaknya ya. Jadi ingat lagu Tetes Hujan di Bulan, tapi sekarang bukan April ya, tapi di bulan Desember. Nah itu memang harus kita perhatikan, bukan yang kotor-kotor ya, yang justru membuat nyamuk bisa nyaman. Betul, tadi itu. Karena justru yang kotor-kotor itu ya ada penyakit lain lagi di musim hujan, leptospirosis, cikungunya itu perantaranya tikus, lalat, segala macam, mencret ya, karena lalat itu biasanya karena sampah, tumpukan sampah itu lalat. Kalau yang got, lumpur-lumpur itu biasanya tikus, bisa menyebabkan leptospirosis atau penyakit kuning seperti itu. Tapi jangan salah, air yang bening, bersih justru disukai nyamuk BDB. Jadi kalau ada pot di rumah, ada vas yang isinya air, karena memang rajin diganti. Itu harus diganti sesering. Paling enggak berapa kali sehari? Paling enggak setiap hari, paling enggak seminggu 3 kali kita ganti. 2 hari sekali 2 lah hari ya, sekali. diganti gitu. Oke. Nah, masih ngomongin soal air nih. Tadi kan air yang ada di dalam vas, air yang bening, air hujan. Kalau kaitannya dengan air yang diminum nih, cara minum air yang ada aturannya atau enggak sih biar kita sehat beneran gitu? Betul Bunda Nuning. Jadi air itu sesuatu yang paling murah dan sehat. Kalau ditanya airnya air panas, air dingin, atau air hangat, atau air biasa, apa aja sama. Ada yang bilang katanya kalori air dingin itu 2 kali lipat air biasa, itu juga salah, nggak tepat. Jadi air apa saja itu menyehatkan selama dia air putih. Air putih apa air bening? Kalau air putih susu nanti. Oh iya, air yang berwarna bening ya, artinya yang biasa kita konsumsi bening, sebagai air minum. Nah, jadi air ini sendiri itu memang kita targetkan 2,5 sampai 3 liter per hari. Jangan terlalu banyak minum kopi dan teh, karena kopi dan teh itu diuresis. Dia justru kalau kita minum dia akan membuat kita kencingnya makin banyak, jadinya justru dehidrasi, kurang cairan, kita bisa kekeringan ya, di dalam tubuh kita kering, organ-organ tubuh kita kekurangan cairan, kulit kita menjadi kering dan lain sebagainya. Jadi minum air itu kita 2,5 sampai 3 liter per hari. Cara gampangnya adalah setiap sholat
5 waktu, 1 gelas sebelum sholat, 1 gelas sesudah sholat. Berarti 10 gelas. 10 gelas yang Di luar lainnya cc. Ya. Nah, itu yang cuman pas sholat, bayangin. Kalau setiap kali kita sholat kita sudah lakukan itu, kebutuhan terpenuhi. Di luar itu masih minum, nggak masalah gitu ya. Betul sekali. Kalau lebih itu akan dibuang melalui urin. Artinya makin banyak lebih bagus, kecuali ada penyakit jantung, penyakit ginjal yang memang dibatasi jumlah minumnya. Tetapi kalau untuk saya aja kadang-kadang bisa 4 liter sehari kayak gitu kan, nggak ada masalah. Yang penting tadi gelas 250 cc itu kita minum 1 gelas sebelum sholat, 1 gelas sesudah sholat, itu tercapai. Bayangkan kalau ini jadi rutinitas, tidak ada keterpaksaan, karena banyak yang bilang, aduh jadi beser kalau minum banyak-banyak ya. Tapi nggak juga sih kali ya kalau dirutinkan. Yang paling penting itu adalah dijeda secara tepat. Yang salah itu ketika kita minum langsung 1 botol, itu pasti beser. Tapi kita minumnya harus dijeda seperti waktu sholat. 5 kali dibagi 2, jadi 2. sebelum dan sesudahnya, dan jangan lebih dari segelas deh, gitu ya. Betul. Dan kalau dia beser itu juga biasanya karena sudah terlalu malam, misalnya udah mau menjelang tidur jam 8 malam, kita minum 1 botol gitu. Yang ada kita justru kualitas tidurnya berkurang karena sering kebangun karena mau kencing. Ini tadi terkait dengan ini, banyak sekali kita sering dengar ya, malam tuh kan haus. Tapi kalau minum males, soalnya pantar bolak-balik pipis. Apakah ada kaitannya atau bagaimana, Dok? Ya karena tadi itu minumnya itu jangan menunggu haus. Ini dia yang harus dicatat. Minum aja, jangan nunggu haus. Kan gitu kalau kita udah jadi rutinitas pas sholat sebelum dan sesudah pasti tidak lagi haus, kita minum. Tapi tubuh kita butuh cairan. Kalau kita minumnya lagi haus, langsung 2 gelas, 3 gelas, yang ada cuma keluar doang. Beser gitu. Nah Dok, mau sehat beneran fisik dan mental, tadi dokter bilang kan coba cek 6 bulan sekali, itu apa aja yang harus kita cek? Yang dicek itu adalah gratis di puskesmas, silakan, atau di posyandu usia 15 tahun ke atas. Jadi pertama kita datang diperiksa berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuhnya, apakah overweight, obesitas, apa kurang gizi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tekanan darah, ketiga adalah gula darah, kalau untuk lansia ditambah kolesterol juga secara gratis. Lalu lingkar perut. Nah, wanita bagusnya di bawah 80 cm dan pria di bawah 90 cm lingkar perutnya. Seperti itu. Lalu juga ya itu yang paling utama, indeks massa tubuh. Terus juga nanti dilihat faktor risiko penyakit tidak menularnya, makan sayur buahnya, merokoknya, dan kemungkinan kanker, karena kanker itu kan termasuk penyakit tidak menular. Nah, jadi kanker di sini dilihat apakah dia, kalau wanita paling banyak kanker payudara dan kanker leher rahim. Nah, itu sebaiknya di screening juga. Kanker payudara itu bisa di screening itu setiap bulan, dia dilakukan screening 1 minggu sesudah haid setiap bulannya dengan melakukan sadari, periksa payudara sendiri. Gitu. Jadi setiap wanita yang masih haid itu wajib melakukan periksa payudara sendiri 7 hari sesudah menstruasi selesai. Karena kalau lagi periode menstruasi sampai 7 hari sesudahnya, itu biasanya suka ada benjolan di payudara yang itu secara hormonal, jadi nanti hilang kembali. Nah, kalau memang ada benjolan itu harus segera dikonsultasikan apakah perlu di USG, MAME, apakah harus di ronsen, dan lain sebagainya. Karena khawatirnya itu nanti yang jinak berubah jadi ganas. Dan banyak sekali pada wanita seperti itu. Dan juga kanker leher rahim itu juga 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali dianjurkan untuk yang murah di puskesmas gratis IVA, pap smear. Sekarang sudah ada PCR, swab di daerah kemaluan gitu ya untuk melihat PCR HPV DNA. Jadi penyebabnya itu kan karena virus human papilloma virus ya, yang ganas tipe 6, 11, 16, 18, itu nanti bisa dideteksi dengan IVA, pap smear, atau pemeriksaan DNA PCR itu secara gratis. Dan kalau misalnya memang sudah ada, bisa dilakukan, karena bisa dilakukan terapi, karena kalau deteksi dini 6 bulan, 12 bulan sekali itu kalau kita ketemu kanker masih stadium 1, stadium 2, kemungkinan sembuh 90-100%.
Giliran kita ketemunya udah stadium 3 dan 4, itu kemungkinan sembuh kebalikannya cuma sekitar 10-20%. Jadi sadari itu bukan hanya sekedar menyadari, tapi lakukan pemeriksaan sadari payudara Anda, wahai para wanita, karena kalau untuk lebih detailnya bisa cari di tutorialnya ya, tutorialnya gimana cara melakukan pemeriksaannya. Ya. Terus ngomong-ngomong lingkar perut nih kayaknya susah deh kalau ngikutin aturan. Kebanyakan dari kita, yuk coba deh Anda cek lingkar perut Anda berapa. Kelihatannya sih nggak gemuk, tapi kok lingkar perutnya lebih dari normal, gimana nih dok? Iya nih, saya juga salah harus mulai melakukan aktivitas fisik lagi, olahraga, dan juga tentunya makan. Memang menjaga pola makan tuh baik ya. Untuk orang yang obesitas secara ekstrim biasanya disarankan jika tidak punya mah itu melakukan intermittent fasting. Jadi biasanya puasa, yang paling bagus mungkin puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud juga bisa ya Bun ya. Nabi Daud keren banget, sehari puasa sehari enggak. Iya, itu pasti berat badannya akan stabil kayak gitu. Kalau dijalani dengan cara yang benar, makannya tidak gerabakan ketika buka puasa gitu ya. Memang intermittent fasting disarankan karena bisa menurunkan berat badan sekitar 3-4 kilo secara konstan per bulan sampai nanti dia datar plateau, udah basal tubuhnya udah terpenuhi, nggak bisa turun lagi. Nah itu biasanya dia puasa sekitar 12-16 jam. Biasanya orang ada yang puasa dari jam 8 malam sampai jam 12 siang, hanya minum air putih atau teh kopi yang tidak manis. Nah, tetapi dia boleh makan periode 12 siang sampai jam 8 malam, itu 3 kali sehari, snack, cemilan juga boleh. Tapi hanya periode makan di jendela 8 jam itu saja. Di luar itu tidak boleh. Jadi angka 8 itu penting banget ya dok ya. Untuk makan tadi aja ada aturannya. Untuk tidur juga paling nggak 8 jam. Iya. Jadi mari kita genggam erat 8 jamnya buat tidur. Iya. Jangan kurang. Minum minimal 8 gelas sampai 10 gelas. Berarti angka 8 keren banget ya. Keren. Untuk dengan angka 8, untuk tidur 8, dan bahkan untuk urusan makan tadi jangan diacak dalam 24 jam di mana aja mau makan gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi atur sedemikian rupa. Ya. Well, sayang sekali, meskipun kalau ada yang ingin ditanyakan tetap tanya aja ke WA-nya Rasil, tapi nggak bisa dijawab sekarang. Oke dok, terkait dengan bagaimana cerdik dan ceria, serta bagaimana kita sehat fisik dan mental di pancaroba ini, boleh kita rangkum? Ya. Baik, terima kasih banyak Bunda Nuning dan juga Sobat Rasil sekalian, bahwa tadi ya, bahwa kita itu sehat itu tidak hanya fisik tapi juga mental. Sehat fisik ada penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit menular bisa kita cegah dengan pola hidup bersih dan vaksinasi. Ya, sudah ada imunisasi gratis juga yang sudah diberikan, sekitar 15 imunisasi gratis. Dari usia bayi baru lahir sampai dengan dewasa, silahkan didapatkan. Nah, pola hidup bersih sehat, bersih ini bersih diri dan juga bersih lingkungan ya. Bersih diri artinya 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan juga vaksinasi tadi, bersih lingkungan, juga termasuk PSN 3M plus tadi ya. Terus vaksinasi, bersih diri, bersih lingkungan, pola hidup bersih dan sehat-sehat di sini adalah cerdik dan ceria. Jangan lupa cerdik tadi, cek kesehatan rutin 6-12 bulan sekali, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, aktivitas fisik 20-30 menit sehari, diet seimbang, istirahat cukup dan kelola stres, serta ceria, cerdas IQ, EQ, IQ, dan SQ, terus empati kepada sesama, rajin beribadah, interaksi yang bermanfaat, dan asah asi asuh dalam keluarga. Insya Allah bisa memberikan dampak kesehatan. Yang paling penting jangan tunggu sakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati, dan sehat dimulai dari diri kita sendiri dan keluarga. Sebarkan pesan-pesan kesehatan, jadikan dakwah juga ya untuk pesan kesehatan, baik itu untuk diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Iya. Informasi yang keren banget. Mudah-mudahan PSM 3M Plus-nya bisa kita lakukan, kita genggam erat. Dan jangan lupa untuk para wanita sadari untuk melakukan sadari. Terima kasih sekali Dr. Nabila. Sama-sama, dan untuk Ikhwan Akhwat dimanapun Radio Silaturahim bisa disimak. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dengan telinga jiwa kita di acara Ruang Kesehatan ini memberikan manfaat ya. Terima kasih sekali lagi.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.